Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi. Selamat pagi, selamat berbakti, selamat berhari Minggu, dan mari kita siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, silahkan Engkau mengendalikan pikiran, roh dan jiwa kami, seantero hidup kami, dan siapkan jemaat-Mu semuanya untuk bukan saja memahami, mempercayai, tapi juga akan melakukannya dalam perbuatan mereka hari lepas hari. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini menjadi juru bicara-Mu. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kitab suci kita pada pagi hari ini yang akan menjadi dasar dari pemberitaan firman kita hari ini adalah Markus, Injil Markus pasal 14 ayat 23 dan 36 sampai 36. Tapi saya akan membaca 2 ayat saja, 33 dan 34 saja. Begini bunyinya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saya ulangi. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara, diakui atau tidak, sesungguhnya setiap orang pernah mengalami rasa takut atau pernah merasa ketakutan atau bahkan dirundung ketakutan. Bisa berhari-hari, bisa berkepanjangan. Tapi pada dasarnya setiap orang itu pasti punya rasa takut, pernah merasakan rasa takut. Bahkan mungkin banyak orang saat ini sedang merasakan ketakutan dan akan merasakan ketakutan pada waktu-waktu yang akan datang. Saudara, rasa takut itu manusiawi. Rasa takut itu manusiawi. Itu ada dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika seseorang mereaksi hal-hal di luar dirinya yang dirasakan akan mengancam hidupnya, dia merasa takut. Itu wajar, itu lumrah, itu lazim, itu manusiawi. Siapapun mereka, gak pandang kaya, miskin, atau biasa-biasa saja, orang pintar, orang bodoh, orang gede, orang kecil, orang hebat, orang besar,
pria, wanita, dan semuanya pasti pernah merasakan rasa takut. Apakah dia orang hebat, orang punya jabatan, atau tidak punya apa-apa? Sekali lagi, rasa takut itu manusiawi dan setiap orang pasti pernah dilanda ketakutan. Perbedaannya, ada yang sering ketakutan, ada yang jarang takut, tapi bisa takut, tapi juga ada yang sulit takut, tapi bisa takut. Jarang takut, sering takut, sulit takut, tetapi pernah takut. Minimal sekali orang itu pernah merasakan atau berada dalam rongrongan rasa takut. Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut, saudara. Tuhan Yesus yang adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia dan kemanusiaannya sempurna, itu mengalami rasa takut. Pernah takut. Pernah berada dalam kondisi hati yang dilanda ketakutan. Yang saya baca tadi dalam Markus pasal 14 tadi, di Taman Getsemani, ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Dikatakan di ayat 33 itu, ia sangat takut dan gentar. Tuhan Yesus sendiri yang adalah manusia sempurna dan Allah sempurna itu secara manusiaannya, kemanusiaannya pernah mengalami rasa takut ketika dia mau menyerahkan dirinya. Sebelumnya dia berdoa di Getsemani, mengajak murid-murid utama itu untuk berdoa bersamanya, karena waktu itu dia mengalami perasaan gentar dan takut, saudara. Tapi rasa takut itu nggak boleh dibiarkan, saudara. Kita nggak boleh berada dalam penguasaan atau kungkungan rasa takut yang berkepanjangan. Rasa takut harus dikendalikan. Karena kalau tidak kita kendalikan, rasa takut itu yang mengendalikan kita. Jadi kalau kita tidak mengendalikan, tidak bisa mengendalikan, menjinakkan, menguasai, mengelola, memanage rasa takut itu, rasa takut itu yang akan menguasai kita, mengendalikan kita, mengontrol kita. Dan kalau rasa takut yang mengontrol kita, kita berada di bawah tekanan ketakutan, itu dampaknya sangat merugikan hidup kita sendiri, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya tidak bisa lepas dari rasa takut. Suatu ketika kita pernah takut. Hari-hari ini banyak orang yang sedang takut, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebagai orang percaya kita nggak boleh takluk pada rasa takut. Kita tidak boleh takut terus-menerus, takut berkepanjangan. Rasa takut harus dikendalikan, harus dijinakkan. Kalau tidak, ketakutanlah yang akan menguasai kita, mengontrol kita, mengendalikan kita, dan itu bahaya. Bahayanya apa? Saudara, yang pertama, kalau Anda, kalau kita, kalau semua orang atau siapapun juga sedang dikuasai rasa takut, maka itu akan menurunkan kekebalan tubuhnya. Itu akan mendrop imunitas tubuhnya, saudara. Jadi rasa takut itu dampaknya ke fisik kita, tubuh kita. Yang di dalam kita, rasa takut kan di hati kita. Yang di dalam kita itu punya pengaruh yang negatif
untuk tubuh kita, untuk fisik kita. Rasa takut itu akan menurunkan daya tahan fisik kita. Artinya akan menurunkan kondisi kesehatan kita. Kalau imunitas kita merosot, menurun, mudah kena penyakit, mudah terserang virus, apalagi COVID-19, saudara. Jadi ini mengerikan, ini fatal kalau sampai kita dikuasai oleh rasa takut. Jadi kita yang harus menguasainya, saudara, bukan kita yang dikuasainya. Saudara, apa yang di dalam hati kita, dalam jiwa kita, itu berpengaruh kepada apa yang ada dalam tubuh dan fisik kita. Manusia batiniah kita itu punya pengaruh kepada manusia lahiriah kita, fisik kita ini, saudara. Misalnya ada firman yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang di dalam, gembira itu di dalam, dari dalam, dirasakan di dalam. Kalau hatinya gembira, maka obat yang manjur, menyehatkan fisiknya, badannya, tubuhnya bugar. Kalau hatinya gembira, jadi apa yang di dalam punya pengaruh besar, punya efek langsung kepada fisik kita, tubuh kita. Sebaliknya, semangat yang patah, semangat itu di hati. Kalau semangat kita itu patah, remuk, itu rusak, hancur, maka mengeringkan tulang. Tulang itu organ tubuh kita, saudara. Jadi ada pengaruh langsung. Makanya kita nggak boleh dikuasai oleh hal yang negatif. Ketakutan, perasaannya negatif. Dan ini sesungguhnya nggak boleh terjadi berlarut-larut dalam hidup kita, saudara. Rasa takut harus dikendalikan. Kalau tidak kita yang dikendalikan, kalau kita dikendalikan rasa takut, maka imunitas kita turun. Dan kalau kekebalan tubuh kita turun, kita mudah kena penyakit. Di masa-masa pandemi atau wabah global ini, kita perlu imunitas tubuh yang tinggi. Bukan yang rendah, bukan yang nggak punya pertahanan diri sama sekali. Jadi jangan sampai kita dikendalikan, karena kalau kita dikendalikan rasa takut, kesehatan kita merosot dan kita mudah terserang oleh penyakit, apalagi virus 19 ini. Dampak yang berikutnya, kalau kita dikendalikan rasa takut, saudara, adalah bahwa bisa berperilaku yang aneh-aneh. Orang yang dikuasai rasa takut, orang yang ketakutan, itu bisa berperilaku yang aneh-aneh. Contohnya Daud, seorang raja. Waktu itu memang dia belum raja, tapi dia orang yang kuat, orang yang berani, orang yang hebat, orang yang berkenan kepada Allah. Saudara, Daud takut, pernah mengalami ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Dia melarikan diri karena mau dibunuh oleh Saul. Dan ketika sampai di suatu daerah namanya Gad, saudara, dan Raja Gad itu Akis, itu diberitahu oleh para punggawanya, para bawahannya, bahwa Daud itu ada. Daud yang dipuja-puja oleh orang Israel yang pernah mengalahkan Goliat itu sekarang ada di negerinya. Artinya keberadaan Daud diketahui oleh Raja Akis, karena Raja Akis mendapat informasi dari bawahannya. Karena diketahui, Daud takut kalau ditangkap dan dibunuh. Karena dia masuk ke negeri
kaget itu tanpa diundang. Dan ini pasti mencurigakan, apalagi zaman dahulu, saudara. Setiap orang asing yang tidak diundang berani masuk, itu berarti sedang mencari penyakit atau sedang mau berperkara dengan orang di daerah yang dimasuki itu. Daud takut kalau ditangkap, saudara. Karena takutnya itu, maka dia sampai berpura-pura gila, saudara. Menyedihkan sekali berdaud, pribadi yang hebat, yang besar, yang berkenan kepada Allah, yang akhirnya menjadi raja itu, ketika takut berperilaku aneh-aneh. Jadi ketakutan itu bisa membuat seseorang berperilaku yang aneh. Pertama kali saya mendengar atau membaca peristiwa ini di Alkitab, saya kaget, terheran-heran. Sehebat Daud sampai berbuat yang ekstrim lah, berpura-pura gila untuk melindungi dirinya dari ancaman raja. Ketakutan bisa membuat orang berperilaku yang aneh. Karena itu, kendalikan ketakutan kita. Jangan kita dikendalikan oleh rasa takut kita. Karena kalau rasa takut kita dikendalikan, yang pertama tadi apa? Menurunkan imunitas tubuh kita. Yang kedua, kita berpotensi untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Sesungguhnya ini memalukan. Berpura-pura gila itu satu perilaku yang memalukan sesungguhnya. Tapi itu efek dari ketakutan. Dan kalau Daud bisa begitu, apalagi kita, saudara. Jadi waspadalah. Rasa takut harus dikendalikan. Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam perilaku yang aneh-aneh atau yang memalukan. Yang ketiga, rasa takut itu, saudara, kalau menguasai pikiran kita, membuat kita gemetar, ya, saudara, itu bisa membuat seseorang menyangkali Tuhan Yesus, saudara. Seorang murid Yesus bisa menyangkali Tuhan Yesus, bahkan seorang rasul bisa menyangkali Tuhannya, rabinya, gurunya, bosnya, karena ketakutan. Contohnya Rasul Petrus. Saudara, ketika Tuhan Yesus diadili, ditangkap dan diadili dalam satu proses pengadilan yang sama sekali tidak adil itu, Petrus mengiringinya dari jauh dan akhirnya ketemu seorang perempuan. Petrus ditanya, "Kamu kan muridnya orang itu," yaitu Tuhan Yesus yang sedang diadili itu. Tapi Petrus menyangkal, sampai 3 kali dia menyangkal, saudara. "Bukan, aku nggak kenal orang itu." Saudara menyangkal Tuhan, dia ikut 3,5 tahun hidup dan dihidupi oleh Tuhan Yesus, dibimbing, diajar, menjadi orang kepercayaan, tetapi dia menyangkal, saudara, karena rasa takut. Kalau dia tidak takut, dia bisa berkata apa adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah, waspadalah. Rasa takut itu bukan saja menurunkan imunitas tubuh kita, bukan saja membuat kita bisa berperilaku yang aneh-aneh, tapi juga bukan tidak mungkin bisa menyeret kita kepada penyangkalan akan Tuhan kita. Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa menyangkal anak manusia, maka anak manusia itu akan menyangkal dia di hadapan malaikatnya di surga, di hadapan Bapanya di surga." Saudara, jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Tapi rasa takut harus dikendalikan. Kalau tidak, itu berpotensi menjerumuskan kita dalam penyangkalan, dan itu dosa besar.
Setelah menyadari itu, Petrus menangis tersendu-sendu, saudara. Dia merasa, aku sudah berdosa. Aku malu, aku menyesal. Karena itu, belajar dari peristiwa ini, kita harus bisa kendalikan rasa takut itu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa takut. Menurunkan imunitas, artinya mengundang banyak penyakit yang bisa mengalahkan kita, menyerang kita, dan kita menjadi pasien. Kalau kita sakit, saudara, jangan sampai kita menjadi pasien corona. Saya berdoa senantiasa untuk ini, saudara. Tapi kalau dikendalikan rasa takut, orang bisa berbuat yang aneh-aneh, dan yang ketiga bisa sampai menyangkali Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada dampak yang lain lagi yang sangat merugikan. Apa, saudara? Rasa takut itu bisa memerosokkan orang ke dalam kemurtatan, bisa menjatuhkan orang dalam dosa kemurtatan. Ini serius, saudara. Saudara, mari kita buka Matius pasal 24 ayat 9 sampai 10. Ayat-ayat ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus tentang keadaan yang akan datang, yang akan dialami para murid atas sikap atau perilaku dunia yang ditujukan kepada para murid. Begini bunyinya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu akan dibenci, bahkan dibunuh, disiksa oleh semua bangsa karena namaku. Karena beriman pada Yesus, maka dunia membenci para murid. Dan itu terjadi memang dalam sepanjang sejarah kekristenan. Ada waktu-waktu tertentu di mana dunia ini, di mana orang-orang kelompok tertentu, daerah tertentu, pihak tertentu yang selalu membenci orang Kristen karena nama Tuhan. Maka pengikutnya dibenci, bahkan ada yang dibunuh, dipenjarakan, dianiaya, diancam, diintimidasi, diusir. Saudara, ini nubuatan Tuhan Yesus, dan itu terjadi dalam sepanjang sejarah sampai hari ini pun, saudara. Dan dikatakan selanjutnya, dan banyak orang akan murtad. Saudara, ketika kekristenan mengalami aniaya yang hebat dari dunia ini, dari pihak-pihak yang membenci umat Kristus, maka ada di antara para murid Yesus, pengikut Yesus itu, dikatakan dan banyak orang akan murtad. Saudara, banyak orang akan murtad, meninggalkan Kristus, meninggalkan imannya, menyimpang ke iman yang lain, pindah ke lain iman, saudara, karena tidak kuat, karena takut menerima tekanan, menerima ancaman, menerima berbagai hal yang sangat menakutkan itu. Situasinya sangat mencekam, berada di bawah tekanan, mereka ketakutan. Dan yang gak kuat imannya itu akan murtad, saudara, meninggalkan Yesus, menyangkali imannya. Ini serius, ini bahaya. Ini mengakibatkan akan kehilangan keselamatan yang kekal, saudara. Dan selanjutnya mari kita buka Amsal ayat 12, Amsal pasal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup,
Saudara, ini kalau dikaitkan dengan Tuhan Yesus itu kan jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di jalan kebenaran, kata Amsal, terdapat hidup. Kalau kita berada dalam Tuhan Yesus, kita dikaruniai kehidupan yang kekal. Tetapi dikatakan, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Terima Yesus, di dalam Yesus menerima hidup yang kekal. Tapi kalau murtad, jalan kemurtatan itu menuju maut, artinya binasa yang kekal, terpisah selamanya dari Allah dan tersiksa selamanya di neraka. Saudara, orang bisa murtad karena ketakutan, saudara, dan kemurtatan itu membawa orang itu kepada maut, kepada kebinasaan yang kekal, tersiksa selamanya, mengerikan. Jadi, saudara, mari kita berawas-awas, kita berwaspada senantiasa, kita jaga supaya kita tidak sampai dikendalikan oleh rasa takut. Orang takut bisa murtad, orang takut bisa menyangkal, orang takut bisa berpura-pura gila, orang takut akan membuat seseorang itu kehilangan kebugarannya, daya tahannya, imunitasnya. Kalau hanya itu saja nggak apa-apa, tapi kalau sudah murtad itu mengerikan, saudara. Murtad, jalan kemurtadan menuju maut, mati kekal, binasa kekal, selamanya di neraka. Kemudian, saudara, ada dampak yang lain. Dalam Alkitab ada satu tokoh besar dalam Perjanjian Lama, nabi yang sangat dihormati, nabi yang pelayanannya luar biasa, nabi yang banyak melakukan mujizat-mujizat Allah, saudara. Ya, nabi ini Elia namanya, itu pernah mengalahkan sekian ratus nabi Baal dalam satu KKR yang diadakan dia di hadapan semua orang Israel. Dia bertanding dalam pertandingan iman yang dramatis. Dia menang. Sekian ratus nabi itu akhirnya dibantai, dibunuh oleh bangsa Israel atas perintah Elia. Saudara, dia nabi yang besar, nabi yang hebat, nabi yang sangat karismatis. Ya. Doa-doanya sangat didengar Tuhan. Dia pernah berdoa supaya hujan berhenti, dan hujan berhenti 3,5 tahun, saudara. Tapi setelah kelaparan bangsa Israel, banyak orang yang meninggal dan meminta lagi pada Tuhan. Tuhan turunkanlah hujan, dan atas doanya yang luar biasa itu hujan turun, saudara. Ini bukan orang remeh-temeh. Ini hamba Tuhan kali berdunia, saudara. Tapi setelah peristiwa pertandingan iman dengan para nabi Baal itu, dia lari, saudara, ketakutan. Kenapa? Karena diancam bunuh oleh Isabel. Dan karena diancam bunuh, dia takut sekali. Dia lari ke satu tempat yang sunyi, jauh dari kerajaan. Dia bersembunyi, dan di sana ngapain? Di sana dia ingin mati. Ditanya Tuhan, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?"
Tuhan, cabut saja nyawaku. Dia ingin mati karena ketakutan. Dia ingin supaya Tuhan yang nyabut nyawanya. Daripada mungkin pikirannya, daripada Isabel yang membunuh dia, biar Tuhan yang mencabut nyawanya. Tapi itu bukan rencana Allah. Allah tidak memberi dia kematian apa yang dia minta. Dia memang akan diangkat ke surga, saudara. Tapi dia mau mati, gak kuat menahan ketakutan, merasa terancam, merasa sangat terancam oleh istri raja, seorang perempuan. Memang Isabel, istri Raja Ahab ini, perempuan yang sangat jahat, saudara. Perilakunya sangat menyedihkan. Isabel akan mengancam bunuh Elia ini. Elia takut. Elia berada dalam rongrongan ketakutan, dikendalikan ketakutannya pada waktu itu, sampai akhirnya dia mau mati saja. Cabut saja nyawaku Tuhan. Saudara, itu ngerinya. Ini fatalnya kalau seseorang sampai dikuasai oleh rasa takut, saudara. Sekali lagi saya ulangi, rasa takut bisa menurunkan kesehatan kita, memerosotkan imunitas tubuh kita. Rasa takut bisa membuat kita berperilaku aneh-aneh. Rasa takut bisa membuat seseorang menyangkal Tuhannya. Rasa takut bisa membuat seseorang murtad. Rasa takut bisa membuat orang putus asa dan pengen mati saja. Semuanya ini negatif, semuanya ini tidak harus terjadi atau jangan sampai terjadi dalam hidup kita, saudara. Apalagi dalam situasi kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum mereda. Bahkan beberapa 1 minggu ini lebih, saudara, hampir selalu tiap hari peningkatan penyebaran atau orang yang terkonfirmasi positif dari COVID ini selalu di atas 1000. Ini memang menakutkan secara realitas, menakutkan. Tetapi orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, murid Yesus harus bisa mengendalikan ketakutannya. Sebahaya apapun situasi dan kondisi yang mengancam kita harus bisa mengendalikannya. Tapi mengendalikan rasa takut itu bagaimana caranya? Nah, ini yang penting, saudara. Kita harus kendalikan, tapi bagaimana cara mengendalikannya? Saudara, cara mengendalikannya kita harus memandang kepada Tuhan saja. Jangan memandang kepada masalah, kepada fakta, kepada realitas, kepada kenyataan yang menakutkan itu. Kalau Anda melihat fakta yang di hadapan Anda dan fakta itu menakutkan saudara, maka Anda akan dikuasai ketakutan. Nah, untuk mengendalikan ketakutan itu, kita memandang Tuhan, saudara. Yosafat, Raja Yehuda, pada waktunya dikepung oleh beberapa suku bangsa yang lain, akan diserang, akan dikalahkan. Yosafat takut karena dia kekuatannya kecil. Yehuda itu satu kerajaan yang kecil, diserang beberapa suku, saudara. Dia takut, tapi dia mencari Tuhan, dia memandang wajah Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kami takut, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, karena musuh yang menyerang kami itu besar. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan menghadapi bahaya. Kami takut. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada masalah yang menakutkan Anda. Jangan tertuju pada realitas yang menakutkan Anda. Jangan tertuju saja kepada fakta yang di hadapan Anda yang menakutkan itu. Yosafat mencari wajah Tuhan. Yosafat berkata,
berkata, mataku tertuju kepadamu. Dia ingin melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat kasih Tuhan, melihat mujizat dari Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan yang lebih besar dari segala perkara, dari musuh-musuh yang akan menyerang itu. Jadi saudara, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Itu cara yang sangat ampuh untuk mengendalikan ketakutan kita. Petrus, saudara, Petrus itu suatu ketika dan teman-temannya ketakutan luar biasa karena dia melihat hantu datang menghampiri perahunya di tengah malam itu. Ya. Dia menyangka yang datang itu hantu, padahal yang datang Tuhan Yesus sendiri. Saudara, dia berteriak, mereka berteriak-teriak ketakutan. Tapi Tuhan Yesus datang, tenanglah engkau, akulah. Ya. Mari kita lihat Matius pasal 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka sangat ketakutan pada waktu itu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus mengatakan, berpesan, aku yang datang, bukan aku, bukan hantu, aku Tuhanmu. Tenanglah, jangan takut. Tuhan Yesus tidak ingin para muridnya itu dibelenggu oleh ketakutan yang sesungguhnya tanpa dasar. Karena datang itu dia, bukan hantu. Tapi dalam pandangan para murid itu, melihat fenomena yang datang waktu itu malam-malam ke dalam Tuhan Yesus, yang dalam pandangan mereka mungkin belum begitu jelas karena mungkin kabut atau agak gelap malam, dia menyangka itu hantu sehingga dia takut, mereka takut. Tapi akhirnya apa, saudara? Petrus memandang Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku menghadapmu berjalan di atas air. Datanglah. Saudara, untuk mendengar rasa takut itu, Petrus memandang Tuhan Yesus. Dan ketika dia memandang Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tadinya takut, tetapi dia malah bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya dan sesudahnya tidak pernah bisa ia lakukan, yaitu berjalan di atas permukaan air. Karena dia memandang Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus itu rasul yang paling banyak menderita, paling banyak teraniaya, paling banyak mengalami berbagai-bagai ancaman, tekanan, dan berkali-kali berada dalam bahaya maut. Tapi dikatakan dalam 2 Korintus, saudara, 2 Korintus pasal 4, dia mengatakan bahwa dia tidak tawar hati sekalipun sering kali berada dalam tekanan dan dalam bayang-bayang maut atau berada dalam ancaman maut. Dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Rasul Paulus ini sakit-sakitan, saudara, kesehatannya makin merosot, tetapi di dalamnya, saudara, dia tidak tawar hati. Ya. Karena apa? Menghadapi maut pun, judul dari kitab ini adalah jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Dalam perikop ini judulnya jangan tawar hati, juga ketika menghadapi maut. Artinya tawar hati karena takut, saudara. Maut itu kan menakutkan, kematian itu kan menakutkan. Paulus sering berada dalam bayang-bayang maut, ancaman maut, menakutkan. Tapi Paulus tidak tawar hati. Karena apa? Dikatakan di sini, saudara, ayat yang ke 18,
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus tidak tawar hati. Paulus bisa mengendalikan ketakutannya karena dia memandang yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang bisa dipandang itu Tuhan, saudara. Yang kekal. Karena yang kelihatan itu sementara, fana, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Kata Rasul Paulus, dia memandang Tuhan. Dia memandang Tuhan. Sehingga dia menghadapi apapun situasi dan kondisi kehidupan pelayanan yang berat, yang penuh tantangan, penganiayaan dan ancaman itu, dia tidak pernah tawar hati. Manusia lahirianya merosot, makin penuh dengan sakit penyakit. Tapi semangatnya untuk melayani Tuhan, kesetiaannya tidak pernah kendor. Kesetiaannya untuk melayani Tuhan sampai mati tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun dan siapapun, saudara. Karena dia memandang yang tidak kelihatan, yaitu Tuhannya yang memberi kekuatan kepadanya. Saudara, untuk mengendalikan ketakutan, pertama-tama kita harus memandang Tuhan. Jangan memandang masalahmu, jangan memandang persoalanmu, jangan memandang problema hidupmu, jangan memandang situasi kondisi kehidupan sekarang ini. Kalau engkau hanya melihat corona pengembangannya, engkau ketakutan. Tapi kalau engkau memandang Yesus, maka engkau akan diberi kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Saudara, ada satu pujian yang saya senang, yaitu ku pandang wajahmu, ya, dan berseru. Saudara harus memandang wajah Tuhan. Yosafat memandang wajah Tuhan. Petrus memandang Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Jadi kalau kita memandang Tuhan, saudara, ada kekuatan dari dalam. Ketakutan akan menyingkir, tapi keyakinan, tapi iman akan tumbuh ketika kita memandang Tuhan. Memandang Tuhan artinya kita memandang Dia dengan mata iman kita. Kita memandang kebesarannya, kasih-Nya yang sempurna, kuasa-Nya yang tak terbatas. Tuhan kita itu dahsyat, pandanglah kedahsyatannya. Pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia pasti akan menolong kita. Tanamkanlah semua tentang hal Tuhan. Ingatkanlah, lihatlah semua janji-janji Tuhan atas hidup kita, khususnya ketika kita berada dalam situasi yang berat, saudara. Dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu. Aku menyertaimu. Saudara harus memandang Tuhan. Petrus memandang Tuhan, Yosafat memandang Tuhan. Mata Yosafat tertuju pada Allahnya. Paulus memandangnya tak kelihatan, karena Allah yang disembah itu memang Allah yang tidak kelihatan, tapi nyata keberadaannya. Saudara, ini yang memampukan kita bisa mengusir, bisa mengendalikan rasa takut kita. Tapi bukan hanya memandang Tuhan, ya, memandang saja gak cukup, tetapi harus berseru meminta pertolongannya. Tidak hanya memandang Tuhan, iman kita dibangkitkan kita memandang Tuhan, tapi kita perlu meminta Dia. Mintalah, maka engkau akan diberi. Saudara, jadi berserulah kepada Aku pada waktu engkau dalam kesesakan. Jadi berseru, datanglah kepada Aku, hei yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kita harus minta. Makanya pujian tadi, ku pandang wajahmu dan berseru. Setelah berseru itu pertolongan akan datang. Saudara, Petrus jalan di atas air, tapi tidak konsisten melihat Yesus. Dia merasakan tiupan angin, melihat ombak yang akan menenggelam dia mau tenggelam, takut, ya.
Tapi karena dia sudah memandang Tuhan, meskipun dia takut waktu itu mau tenggelam itu, saudara, dia berseru, tolonglah kami. Petrus minta tolong Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong Petrus. Ada pertolongan ketika kita minta pertolongan, saudara. Tinggal minta saja. Ngapain sih sulitnya? Apa sih sulitnya? Banyak orang Kristen yang ingin mengatasi segala sesuatu yang dihadapinya dengan kekuatan sendiri yang terbatas itu. Kenapa tidak melibatkan Tuhan kita yang tidak terbatas kekuatannya? Libatkan dia dong, undang dia dong. Tuhan Yesus sudah mengundang kita. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kita berada dalam ketakutan, saudara. Kalau kita berada dalam situasi menakutkan, pandang Tuhan dan berseru kepadanya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, akhirnya Paulus ketakutan di penjara Filipi, saudara. Dia mencari wajah Tuhan, memandang yang tak kelihatan. Dia berdoa di penjara Filipi itu. Dia memuji Tuhan dan berdoa minta pertolongan. Petrus berdoa ditolong Tuhan. Yosafat berdoa, ya, ditolong, dia diberi kemenangan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya tanpa dia harus memeranginya, karena Tuhan yang memeranginya. Paulus di penjara memandang wajah Tuhan, memandang yang tak kelihatan itu, tapi juga berseru kepadanya. Akhirnya gempa bumi, dia terlepas segala belenggu. Dalam penjara itu dia bisa bebas, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandang wajah Tuhan dan minta tolong kepadanya. Berseru-serulah supaya Tuhan menolong kita. Dan semuanya, ketakutannya lewat, kemenangan, kelepasan, keselamatan akhirnya yang dinikmati, yang didapatkannya. Karena itu dalam situasi yang menakutkan sekalipun, saudara, dalam situasi seperti ini, seperti dunia yang dilanda dengan ganas COVID-19 ini, saudara, jangan takut. Kendalikan ketakutanmu, karena ketakutan itu menurunkan imunitas tubuhmu, bisa membuat engkau menyangkal imanmu, bisa membuat engkau berperilaku yang aneh-aneh, bisa membuat kita juga akan murtad kalau kita tidak bisa memerangi ketakutan itu, dan bahkan ingin mati rasanya. Tapi ketika kita memandang wajah Tuhan, ketika kita berseru kepadanya, pertolongan datang tepat pada waktunya. Ada keselamatan, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemenangan yang kita rasakan. Seperti yang dialami oleh Petrus, Yosafat, Paulus, dan siapa saja yang berseru-seru kepada nama Tuhan. Jangan takut, jangan dikendalikan oleh ketakutanmu, tapi kendalikanlah ketakutanmu. Pandang Tuhan dan berseru kepadanya, maka kemenangan akan engkau dapatkan dan kita rasakan. Selamat terus memandang pada Tuhan. Jalani hidup ini dengan optimisme karena kita punya Tuhan. Pandang Dia, berserulah kepadanya, nyatakan keinginanmu, syafaatmu, maka Dia akan menolongmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena dalam situasi yang memang sangat menakutkan secara manusiawi ini, kami tidak boleh tenggelam terus dalam ketakutan, Bapa. Kami bersyukur karena Engkau memberi solusinya. Ketika kami memandang Engkau siap menolong kami, apalagi ketika kami berseru, memohon kepadamu, pertolongan kepadamu, Engkau pasti menolong kami. Kami percaya itu semuanya, Tuhan. Seperti yang dialami oleh para hamba-Mu
yang sudah kami jelaskan tadi. Tuhan berkati kami semuanya, lindungi kami semuanya, lindungi jemaat ini, lindungi Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kami mohon kuasa-Mu yang sempurna itu akan menghentikan penyebaran COVID-19 ini, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama pandemi ini akan mereda, selesai, dan ditemukan vaksin penangkalnya. Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan umat-Mu, berkati kami semuanya, berkati jemaat-Mu, dan terus pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup penuh dengan optimisme, sehingga kami bisa hidup terus dalam hidup ini, hidup yang produktif, yang setia, yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya. Jemaat dikasih Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib pertolongannya, juga kuasa Roh Kudus, penghiburannya akan menaungi kita semuanya hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.